Selamat datang di channelnya Kelas C. Nah, sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang obat klorfeniramin maleat atau yang disebut CTM. Nah, sebelum mulai, perkenalkan diri dulu. Nama saya Agmeliani Antoni, Sambung G701 17048. Saya Nurul Amelia, Sambung G701 062. Keep on watching. Sebelum masuk ke bahasan utama, saya jelaskan dulu obat klorfeniramin ini sebenarnya digunakan untuk apa. Jadi obat klorfeniramin ini dia itu antihistamin atau yang orang kenal dengan anti alergi. Kenapa alergi harus diambil histaminnya? Karena saat alergen masuk ke dalam tubuh, dia akan berikatan dengan imunoglobulin E, dan imunoglobulin E ini nantinya akan mengkode sel mas untuk mengeluarkan histamin. Histamin yang dikeluarkan oleh sel mas itu nantinya akan pergi ke tempat terjadinya alergi dan berkumpul di sana untuk menyerang alergen atau benda asing yang masuk. Di tempat terjadinya alergi itu akan terjadi gejala alergi berupa ruam, merah, dan rasa panas di sekitar daerahnya. Untuk rumus strukturnya bisa kalian lihat di sini. Sedangkan rumus molekul dari klorfeniramin itu sendiri adalah C16H19 ClN2. Jadi klorfeniramin itu punya mekanisme kerja sebagai antagonis reseptor H1 atau dia menghambat keluarnya histamin di bagian pembuluh darah, pernapasan atau bronkus, dan otot polos lainnya. Dia juga itu merangsang atau menghambat susunan saraf pusat sehingga menyebabkan efek samping yang sedatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang farmakokinetik obat klorfeniramin maleat. Yang pertama yaitu absorpsi. Obat ini diabsorpsi baik setelah dikonsumsi secara peroral. Bioavailabilitas obat ini sekitar 25-50%. Konsentrasi puncak tercapai pada saat 2-3 jam. Masa kerja obat ini yaitu 2-6 jam. Berikutnya yaitu metabolisme. Metabolisme obat ini terjadi di hepar dengan bantuan enzim sitokrom P450 atau CYP450. Distribusi obat ini sekitar 72% di plasma darah yang terikat protein. Yang terakhir yaitu eliminasi. Waktu paruh obat dalam plasma darah bervariasi mulai dari 12 hingga 15 jam hingga mencapai 27 jam. Waktu paruh dapat berdurasi 3 kali lebih lama daripada efek terapeutiknya. Sebagian besar klorfeniramin dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Efek samping dari obat ini yang sering terjadi yaitu mengantuk, mulut kering, dan gangguan pencernaan. Efek samping lainnya yang terdapat terjadi itu sakit kepala, mual, muntah, dan lain-lain. Nah, dari efek samping yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, ada beberapa kasus mengungkapkan bahwa penggunaan obat CTM ini disalahgunakan sebagai obat tidur. Dilansir dari Expos News, sebanyak 8 siswa SMP Negeri 9 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Siantar, Martoba terungkap oleh guru sedang mengkonsumsi obat tidur dan gatal-gatal jenis CTM. Salah satu siswa berinisial S membenarkan mereka tertangkap basah saat mengkonsumsi obat CTM di belakang salah satu ruang kelas 9. Hanya saja, dia mengaku keterlibatannya bukan atas kemauannya sendiri, melainkan terpengaruh ajakan teman sekelasnya. Menurutnya, obat itu dapat secara gratis melalui temannya. S juga mengatakan obat itu dibeli temannya dari salah satu apotik. Dijelaskannya obat itu dikonsumsi antara 2 hingga 5 butir sehingga dapat mengetahui reaksinya. Siswi kelas 7 ini mengaku kepalanya terasa pusing, namun perasaannya tenang seakan tidak ada masalah setelah mengkonsumsi obat ini. Nah, pada kasus tertentu juga beberapa orang gunakan obat ini sebagai obat tidur untuk kayak perjalanan, lagi stres. Padahal sebenarnya tidak boleh teman-teman. Obat ini dibatasi untuk 2-3 hari. Kenapa demikian? Karena efek kantuk dari CTM cepat ditoleransi oleh tubuh. Artinya semakin lama kita mengkonsumsi CTM ini, efek kantuknya itu semakin berkurang. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan jangan sampai melakukan penyalahgunaan obat. Terima kasih. Efek samping dari serikutnya dapat berupa sakit kepala, mual, muntah. When you speak, angel.
Tuh,